Sebagian ulama yang sedikit kurang berani mengatakan ada kontradiksi, padahal tidak ada kontradiksi. Ini adalah cara Hadrat Muslim Maud, dan cara ini adalah mengikuti cara-cara Hadrat Masih Maud alaihi salam. Hadrat Muslim Maud biasa mendefinisikan ayat-ayat dengan cara yang berbeda-beda untuk menyajikan ayat tersebut, sehingga mungkin seseorang akan terpengaruh oleh versi ini dan orang lain akan terpengaruh oleh versi yang lain. Tafsirnya akan berbeda, dan terkadang tafsir Hadrat Muslim Maud akan berbeda dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Adapun para ulama yang kurang berani akan mengatakan bahwa khalifah saat itu telah menafsirkan mengenai hal ini dengan cara yang bertentangan dengan sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam. Nauzubillah. Ini adalah suatu kebodohan. Tujuan Hadrat Masih Maud alaihi salam lebih diketahui oleh para khalifah yang terhormat ini. Hadrat Muslim Maud mengetahui bahwa perannya adalah untuk mengabdi pada Al-Quran dan untuk mengangkat tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap Al-Quran. Beberapa hal telah beliau sampaikan, dan beberapa hal yang beliau fikir jika hal ini menjadi maknanya, maka alasan utama kedatangan Hadrat Masih Maud alaihi salam adalah pengabdian kepada Al-Quran akan terpenuhi dengan cara ini. Secara lahiriah, terdapat pertentangan di antara keduanya, namun hal ini disebabkan oleh tujuan yang sama, namun muncul ide baru yang tentunya bukan merupakan bentuk kelancangan terhadap Hadrat Masih Maud alaihi salam. Nauzubillah. Beberapa ulama yang saya kenal, saya telah berdebat dengan mereka mengenai hal ini, terutama mereka yang telah dididik oleh Jemaat Lahori, bahwa Hadrat Muslim Maud bertentangan dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam di sini dan di sana. Bahwa beliau tidak menerima Hadrat Masih Maud alaihi salam sebagai hakim adil, ini adalah tuduhan yang sepenuhnya salah. Hadrat Muslim Maud menghormati Hadrat Khalifatul Masih yang pertama dan juga Hadrat Masih Maud alaihi salam. Namun dimanapun Allah Ta'ala mengajarkan kepada beliau suatu topik yang tidak persis seperti yang sebelumnya, tetapi dengan tujuan yang sama, yakni tujuan mengabdi kepada Al-Quran, seperti Hadrat Masih Maud alaihi salam dan Hadrat Khalifatul Masih yang pertama. Oleh karena itu, beliau telah mendefinisikannya meskipun berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu, orang-orang yang membeda-bedakan antara khalifah yang satu dengan khalifah yang lainnya, dan juga Hadrat Masih Maud alaihi salam, berarti dia tidak mengetahui apapun, bahkan alif ba sekalipun dari Al-Quran. Ayat yang berbunyi La nufarriqu baina ahadim mir rusuli, pokok bahasan tersebut diterapkan di sini. Bukankah ada perbedaan antara Nabi SAW dan para nabi lainnya? Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Seperti yang telah saya sebutkan dengan referensi dari Hadrat Masih Maud alaihi salam, dengan mengikuti beliau selama 10 hari, Anda mendapatkan cahaya yang tidak dapat Anda peroleh jika Anda mengikuti orang lain dalam jangka waktu 1000 tahun. Meskipun demikian, Al-Quran tidak memberikan izin untuk membedakan para nabi. Perbedaan tersebut pada dasarnya adalah perbedaan status yang telah dianugerahkan kepada mereka oleh Allah Ta'ala. Sehubungan dengan status tersebut, Anda tidak diperbolehkan melakukan pembedaan apapun. Adapun manakala seorang nabi harus ditaati, karena Allah telah berfirman demikian, maka kejadian yang sama dapat terjadi pada nabi lain yang mungkin jauh lebih tinggi derajatnya, tetapi Anda menaatinya sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala. Anda boleh jika Allah Ta'ala telah memerintahkanmu, lalu bagaimana Anda membedakannya? Jika Allah Ta'ala telah memberitahu orang miskin atau orang kaya, maka keduanya merupakan pilihan Allah Ta'ala. Inilah sebabnya mengapa tidak ada perbedaan di antara keduanya. Inilah sebabnya mengapa Hadrat Masih Maud alaihi salam dan para khalifah beliau, orang-orang yang membeda-bedakan mereka, khususnya Jemaat Lahori, yang secara khusus membeda-bedakan mereka, adalah orang-orang yang bodoh. Mereka tidak tahu kapan pembedaan ini bisa dilakukan dan kapan tidak. Mereka yang mengatakan bahwa sami'na wa ata'na, membedakan waktu di mana Hadrat Masih Maud alaihi salam telah memberikan izin untuk melakukan hal tersebut. Pada masa Hadrat Masih Maud alaihi salam, beberapa sahabat menulis beberapa tafsir yang berbeda dengan tafsir Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan beliau alaihi salam menyukainya.
Oleh karena itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak menyegel keutamaan-keutamaan Al-Quran seperti yang dilakukan oleh orang-orang non-Ahmadi yang menganggap Rasulullah SAW sebagai penutup. Ma'rifat Al-Quran akan terus berlanjut, dan tujuannya adalah agar Anda mengabdi pada Al-Quran. Dan dalam pengabdiannya, ayat-ayat Al-Quran membuktikan hal tersebut dan bukan merupakan tafsir yang diterima secara umum, dan memenuhi tujuan utama Hadrat Masih Maud alaihissalam, yaitu mengabdi pada Al-Quran. Jika seseorang mengajukan tuduhan yang menentangnya, maka dia adalah hanya menghancurkan dirinya sendiri dan tidak akan mendapatkan keuntungan lain selain ini. Dalam ayat ini, Abasa wa Tawalla, Hadrat Muslim Maud menafsirkan dengan cara yang berbeda di satu tempat dan dengan cara yang lain di tempat yang lain. Tidak ada pertentangan, yang ada adalah keinginan dan kecintaan untuk mengangkat tuduhan-tuduhan yang dilontarkan mengenai Rasulullah SAW tentang akhlak yang buruk. Beliau telah mencoba menjawab tuduhan itu dengan satu cara, dan saya mencoba menjawab dengan cara lain. Sekarang saya melihat bahwa saya sama sekali tidak mempunyai keraguan mengenai hal ini, bahwa maknanya sama dengan yang diterima oleh Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu. Tanda-tandanya ada di sini.